Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Fatur Rahman dengan NIM 201238. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi ES Mobile Programming lanjut dengan tema DigiNews Offline First, yaitu aplikasi portal berita yang tetap dapat digunakan meskipun perangkat sedang tidak terhubung ke internet. Langsung saja kita ke demo aplikasi. Nah, dan saya akan menjalankan aplikasi menggunakan mode development dulu. Nah, di sini terlihat nama aplikasi pada perangkat berubah menjadi DevRapply. Hal ini saya buat menggunakan Flutter Flavor dengan memanfaatkan Dart Define sehingga aplikasi memiliki konfigurasi yang berbeda antara mode development dan production. Jadi saya akan jalankan aplikasi dengan mode production. Nah, di sini nama aplikasi berubah menjadi UTD 2012-3048 dengan tema utama berwarna biru gelap sesuai dengan ketentuan soal. Nah, ketika aplikasi dibuka, halaman utama akan langsung mengambil data berita dari API menggunakan package Dio. Selama proses pengambilan data, aplikasi akan menampilkan loading indikator. Setelah data berhasil diperoleh, daftar berita langsung ditampilkan kepada pengguna. Karena digit terakhir NIM saya adalah 8, yang merupakan bilangan genap, maka seluruh data berita saya urutkan menjadi ascending atau A sampai Z. Proses sorting ini saya lakukan pada layer repository sebelum data diteruskan ke BLOC, sehingga tampilan UI hanya menerima data yang sudah siap digunakan. Lalu sekarang saya akan membuka salah satu berita. Nah, pada halaman detail, pengguna dapat membaca informasi berita secara lengkap seperti judul, gambar, isi berita, dan informasi lainnya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur offline first. Saya akan mematikan airplane mode dulu, sehingga perangkat tidak lagi memiliki koneksi internet. Sebentar. Nah, kemudian aplikasi saya akan buka kembali. Walaupun tidak ada koneksi internet, data berita tetap muncul karena sebelumnya data telah disimpan ke dalam database ISAR sebagai cache lokal. Dengan demikian, pengguna masih dapat membaca berita terakhir yang berhasil disimpan tanpa harus terhubung ke internet. Lalu berikutnya kita masuk ke halaman profil ya. Nah, pada halaman ini terdapat foto profil saya, dan jika foto tersebut saya klik sebanyak 8 kali, secara cepat sesuai digit terakhir NIM saya, maka akan muncul animasi luti rahasia selama kurang lebih 3 detik sebagai Easter egg. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut saja ke penjelasan kode. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur project yang saya gunakan. Project ini menggunakan clean architecture, sehingga source code dipisahkan menjadi beberapa layer, yaitu presentation, domain, dan data. Dengan struktur seperti ini, setiap layer memiliki tanggung jawab yang berbeda sehingga project menjadi lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Untuk navigasi antar halaman yang menggunakan GoRouter, sedangkan dependency injection saya menggunakan Gedit agar proses pembuatan objek lebih terstruktur dan tidak perlu membuat instance secara manual di setiap halaman. Pada proses networking saya menggunakan package Dio. Di dalam Dio saya juga menambahkan interceptor yang berfungsi untuk menangani request dan respon, sehingga apabila nanti ingin menambahkan authorization, logging ataupun error handling dapat dilakukan pada satu tempat. Kemudian saya menggunakan BLOC sebagai state management. BLOC bertugas mengatur perubahan state aplikasi menjadi loading, sukses ataupun error. Lanjut, dengan menggunakan BLOC, tampilan UI menjadi lebih bersih karena seluruh logika dipindahkan ke dalam BLOC. Selanjutnya saya akan jelaskan proses pengambilan data. Nah, di sini pertama aplikasi menggunakan request ke API. Data yang diterima kemudian masuk ke repository. Karena NIM saya yang berakhiran 8, maka repository akan melakukan proses sorting data secara ascending seperti yang tadi saya bilang. Setelah data selesai diproses, repository mengirimkan hasilnya ke BLOC. Kemudian BLOC mengirim state terbaru ke UI sehingga daftar berita dapat ditampilkan kepada pengguna. Lalu setiap penampilan data, repository juga menyimpan seluruh data berita ke dalam database ISAR.
Ketika perangkat sedang offline, aplikasi tidak lagi mengambil data dari internet, tapi langsung membaca data yang sudah tersimpan di iSAR sehingga aplikasi tetap digunakan. Lalu berikutnya saya akan menunjukkan implementasi method channel ya. Nah, pada sisi Flutter saya mengirimkan string berupa NIM saya yaitu 20123048. Nah, menuju kode natif Android yang ditulis menggunakan Kotlin. Nah, dalam file Kotlin ini, string saya balik urutannya menjadi seperti ini. Nah, ya, lalu hasilnya kemudian dikirim kembali ke Flutter dan langsung ditampilkan menggunakan native Android TOS. Oke, lalu implementasi ini menunjukkan bahwa aplikasi Flutter dapat berkomunikasi langsung dengan kode native Android melalui method channel. Selanjutnya saya akan melihatkan folder test. Nah, saya membuat minimal 3 unit test menggunakan Mocktail. Kemudian ini digunakan untuk memastikan bahwa logika pada service maupun BLOC berjalan dengan sesuai yang diharapkan sehingga aplikasi menjadi lebih stabil. Terakhir saya akan membuka repository GitHub. Nah, repository ini terdapat konfigurasi GitHub Action. Workflow ini secara otomatis akan menjalankan proses testing terlebih dahulu. Apabila seluruh tes berhasil dilewati, maka workflow akan melanjutkan proses build APK release. Selain itu, repository juga memiliki riwayat commit yang dilakukan secara bertahap pada beberapa hari yang berbeda sehingga proses pengembangan aplikasi dapat terlihat dengan jelas. Nah, demikian presentasi aplikasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.